Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaki Pandu Rohman, NIM saya 052080823. Di kesempatan kali ini saya mau mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Berikut ialah tugas 3-nya. Di sini ada data bahan ajar JSON, lalu ada soal untuk tugas 3-nya. Oke, ini untuk tugas 3-nya kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di UT pada tugas praktik kedua ini. Mungkin ini praktik ketiga ya. Mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang tadi ya, data bahan ajar JSON yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, yang ini ya. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar UT menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Oke, ini sepertinya sama ya seperti kemarin. Seperti tugas 2 kemarin. Cuman kita ini dimigrasikan ke Vue ya, Vue.js ya. Dari native.js ke Vue.js. Oke, kita buka aja Microsoft Visual Code-nya. Oke, ini berikut ialah file-file untuk tugas 3. Ada folder public, lalu ada folder search. Kita buka folder search, ada folder asset, di sini ada folder image untuk gambar UT, lalu ada base CSS, logo, dan main CSS. Ini main CSS ini adalah style CSS ya. Saya beri nama main CSS. Lalu ada folder komponen, ada my navbar, hello world, the welcome item, lalu ada folder JSON. Nah, ini adalah file yang di e-learning tadi ya, data bahan ajar JSON. Seperti ini ya isinya. Lalu ada folder router, isinya adalah index.js, ada folder view, dashboard, login view, stock view, tracking view, dan ini di luar ada app view ya. Kita buka app view. Nah, ini berisi komponen yang disediakan oleh Vue.js ya. Oke, lalu kita buka ke index.js. Nah, ini berfungsi untuk sebagai routing aja ya. Ini pas pertama ketika kita running, dia akan terbuka ke login ya. Login view, lalu ada ke routing ke dashboard, stock, lalu tracking. Oke, kita buka login view-nya. Nah, login view-nya seperti ini ya. Di sini menggunakan submit event. Lalu di sini kita disuruh untuk menginputkan email dan password ya. Lalu sama juga nih di sini ada kita menggunakan fungsi click prevent untuk lupa password ya. Lalu ketika kita klik, dia akan muncul alert ya atau pop up. Ada di bawah sini ya. Nah, pop up-nya ya. Jika kita mengklik lupa password, dia akan muncul silakan hubungi admin UT untuk reset password. Oke, lanjut kita menambahkan button ya untuk submit, untuk masuk. Nanti kita tampilkan ya, kita jalankan. Lalu di sini ada script setup. Oke, script setup, reactive from state. Ini from login ya. Oke, nah ini ketika kita mengklik login, dia akan muncul pop up login berhasil. Lalu selamat datang dengan menggunakan user ya, user nama yang kita akan masukkan ya. Nanti lalu ada icon sukses, lalu ada tombol untuk lanjutkan. Lalu dia akan mempush ke dashboard ya, router dashboard nih, router.push ke dashboard. Oke, jika misalkan kita mengklik atau memasukkannya salah ya, gagal, misalkan usernya tidak ada di data JSON, dia akan muncul login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Ini pop up yang tadi ya.
Ini kalau misalkan kita buat akun dia muncul ini. Oke, ini untuk loginnya. Lalu kita ke dashboard ya. Ke dashboard. Oke, ini kita import my navbar ya. My navbar. Nah, di sini ada mounted. Ini dia berfungsi untuk outputnya seperti ucapan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini sesuai dengan local time kita ya. Seperti ini untuk dashboard. Lalu ada stok ya. Selanjutnya stok. Oke, seperti ini. Ini sama ya. Seperti HTML tugas 2 kemarin. Kita menggunakan fungsi v4 untuk pengulangan. Pilih UPBJJ. Oke, ini ada filter ya. Judul, quantity, harga untuk mensort ya, sort. Ini bentar filter kategori. Ini untuk klik reset ya. Reset filter. Oke, kita langsung ini aja ya. Kita ke tracking dulu deh. Tracking hampir sama ya seperti kemarin ya, tugas 2 kemarin. Kita pakai fungsi vModel, submit prevent. Ini seperti ini ya codingannya. Ini di set ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung run aja ya. Kita buka terminal. Kita buka terminal. Ini agak lemot ya. Kita sebelumnya harusnya kita untuk pertama kali kita ketikkan npm install ya. Ini wajib ya. Karena saya udah menginstal, langsung aja npm run dev ya. Untuk menjalankan Vue.js-nya ya. Ini Vue.js ini harus menginstal Node.js ya. Kita klik, kita masukkan npm run dev. Oke, kita klik di sini sambil menekan Ctrl. Ini agak lemot ya. Oke, ini untuk halaman loginnya seperti ini. Ya, kita mengklik lupa password, dia akan muncul alert ya. Ada pop-up yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu kita klik ini ya, belum punya akun untuk daftar ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita login saja. Untuk mempersingkat waktu, kita pakai gunakan user admin ya. Ini login berhasil. Nah, ini ya greetings tadi ya yang mounted ini. Dia mengikuti local time kita, lalu nama user ya. Oke, kita ke informasi bahan ajar. Dia sama ya, seperti kemarin kita harus ketika memfilter harus ini dulu ya. Memilih UPBJJ dulu ya. Baru dia muncul. Sama ya, seperti tugas 2 kemarin. Untuk reset yang menipis. Sama ya. Untuk kalau nggak salah proses bisnis ya. Saya agak lupa kemarin. Bentar ya. Misalkan masukin 4206 ya. Misalkan ini misalkan 4206 proses bisnis. Oke.
Ini mata kuliah praktik satu aja 75.000 misalkan ya, jumlahnya 10. Oke, ini kita mata kuliah wajib misalkan, atau mata kuliah proses bisnis aja deh. Wajib aja deh, nggak apa-apa, wajib. Oke, kita simpan. Nah, udah 10 dia aman ya, 10 dia aman. Nah, ini muncul ini ya, kita edit misalkan ini di bawah 10, kita kasih 9, dia akan menipis. Lalu 0 dia akan statusnya kosong. Oke, seperti ini. Kita hapus coba ya. Nah, seperti ini ya. Kita lalu ke tracking pengiriman ya. Nah, ini sama ya seperti kemarin ya, auto generate ya. Ini karena sudah ada ya Rina Wulandari 0001, dia berikutnya 002 ya untuk nomor DO nya. Oke, misalkan nih contoh ya, dia akan ketika kita mengklik atau tambahkan DO baru, dia nomor DO nya akan 3 ya, auto generate. Saya masukkan untuk NIM saya. Ini ekspedisinya misalkan ekspres aja deh, ekspres dasar misalkan hari ini ya. Jadi tambahkan DO baru. Nah, ini udah ada detail isi paketnya. Ini ya, tambahkan DO baru. Nah, dia akan auto generate ke 003 ya, 0003. Oke, seperti ini ya. Oke, ini hasil pengerjaan tugas 3 pemrograman berbasis web saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan dan pengerjaan tugas ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.